Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. Di video kali ini gue akan jawab salah satu pertanyaan haters. Ya, jadi ya bisa dibilang hate comment segala macem. Tapi ya lu tau lah, kalau gue udah bahas yang kayak gini, itu tandanya gue nggak ada konten. Ya. Jadi karena memang gue bingung juga mau ngapain, dan ya kemarin kebetulan ada yang bisa dibilang hate comment. Nah akhirnya gue bakal jawab juga di sini. Gue bakal kasih tahu ke kalian sebenarnya apa sih gitu, kayak mana yang benar gitu menurut versi gue pastinya. Nah jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Jadi ini nggak akan terlalu panjang tentang yang hair transplant. Gue udah bikin video hair transplant lumayan banyak, mungkin lebih dari 3 video, dan gue juga sempet beberapa kali kayak bahas hair transplant di video kebotakan yang gue buat. Nah jadi nanti gue bakal muncul juga nih di thumbnail yang kayak gini. Kalian bisa lihat ada komennya, ilmu dari mana harga hair transplant ditentukan dari besarnya kota. Lu jualan obat penumbuh rambut nggak perlu selalu jatuhin produk yang menurut lu itu lawan. Dosa-dosain bos penonton lu juga jumlahnya cuma recehan. Nah sini gue bakal bahas ilmu dari mana harga hair transplant ditentukan dari besarnya kota. Ini logika bos, dan ini memang ada faktanya. Nggak ada ilmu, kayak gini nggak ada ilmu. Lu cuma butuh fakta, lu kunjungin beberapa kota dan bisa lu tanyain. Lu bisa bandingin misalnya harga hair transplant di Bandung dan di Jakarta. Gue juga nggak tahu apakah di Bandung ada atau enggak. Atau lu bisa bandingin misalnya, anggap bukan hair transplant deh, perawatan wajah misalnya di Tasik dan di Jakarta, atau dibandingin Tasik dengan Surabaya. Itu kan kotanya besar, beda besarnya. Terus kayak UMR-nya juga beda, gaya hidupnya beda, standar hidupnya juga beda gitu. Jadi udah pasti di Jakarta lebih mahal daripada di kota lainnya. Yang gampang deh, ke bioskop di Jakarta tuh 70-75 ribu setahu gue. Di Bandung tuh cuma 30 ribu, 35 ribu, weekend aja paling gocap gitu. Jadi udah pasti beda lah. Lu di satu kota aja, gue kan tinggal di Bandung nih, lu pergi ke rumah sakit deh, rumah sakit yang top di tengah kota, dan lu berobat ke agak-agak pinggiran, udah pasti harganya beda. Itu masih satu kota, apalagi ini beda kota. Udah jelas yang satu lebih ke kota kecil, yang satu lebih ke kota besar. Jadi kalau itu pakai logika aja, justru nggak mungkin lah kalau semua sama tuh. Menurut gue goblok ya, kecuali memang udah ada standarisasinya. Anggap harga satu merek di kota A mungkin sama di kota B, ya mungkin sama kalau memang satu merek. Tapi kalau hair transplant kan banyak gitu, belum tentu di kota A dan di kota B itu sama juga. Jadi ya beda lah. Lo kemanapun pasti beda. Harga dokter gigi di Bandung sama Jakarta beda, Tasik sama Surabaya beda. Jadi itu udah nggak usah dipermasalahin lagi. Pakai logika aja, di tempat yang gaya hidupnya lebih tinggi, lebih besar, lebih mahal, udah pasti ya harganya ya lebih mahal juga. Yang kedua, lu jualan obat penumbuh rambut nggak perlu selalu jatuhin produk yang menurut lu itu lawan. Ya, gini bos, jadi kalau lu memang penonton gue, lu sering nonton video gue, lu boleh cari deh video-video yang ya berhubungan dengan kebotakan. Kalau gue bahas di sana ada hair transplant, apakah mending hair transplant atau enggak, gue selalu bilang iya. Gue selalu bilang iya, lu mending lakuin yang namanya hair transplant asal ada duitnya. Gue bilang asal ada duitnya. Jangan sampai lu ngutang buat hair transplant tuh goblok juga gitu. Jadi harus ada duitnya. Dan mayoritas orang yang ngalamin kebotakan di Indonesia, gue bisa bilang nggak ada duit buat alokasiin ke hair transplant. Karena hair transplant itu mahal, bukan cuma jutaan, bukan cuma belasan juta, tapi bisa puluhan, banyak kan di Indonesia tuh sampai ratusan juta. Kalau puluhan juga, puluhannya gemuk, bukan puluhan kayak 20 juta lu udah bisa hair transplant dari sininya botak jadi full gitu, nggak gitu juga. Makanya gue selalu bilang bahwa kalau lu nggak bisa ngelakuin hair transplant, lu alternatif ini. Tapi gue bilang lu kalau punya duit, misalnya orang punya duit nih 500 juta, nganggur gitu, udah semua udah tercukupi gitu, terus rambutnya botak, lu mending pakai minox atau hair transplant. Gue selalu bilang bahwa lu mending pakai hair transplant kalau lu punya duit gitu loh. Cuman kebanyakan orang nggak punya duit. Ini gue nggak tahu nih orang yang komen si RA ini punya duit atau enggak, lu botak atau enggak juga gue nggak tahu gitu. Jadi intinya kalau lu punya duit ya lu hair transplant lah. Ngapain lu ngoles minox sampai tahunan, tuh kayak orang bego juga kalau memang lu punya duit. Kan kayak gitulah, maksudnya lu punya duit, lu
Lu daripada jalan kaki misalnya 10 kilo capek-capek, ya udah naik taksi aja. Ngapain capek-capek gitu kan, bodoh juga, buang-buang waktu. Jadi nggak valid juga, karena di omongan video gue juga lu bisa ngelakuin hair transplant kalau memang lu punya duit, dimanapun terserah. Gue nggak dapat komisi dari hair transplant. Lu beli Minox pun kalau bukan di gue nggak dapat duit dari Minox gitu loh. Nah ini jadi nggak valid juga karena gue selalu nyaranin yang namanya hair transplant. Lu boleh cek video gue, boleh cek deh. Dosa-dosain bos penonton lu juga jumlahnya cuma recehan. Ya bebas sih, mau ada yang nonton, mau banyak, mau sedikit. Ya mungkin beberapa ada yang menurut gue banyak, puluhan ribu, ada juga yang sedikit memang ratusan, atau ya lumayan mungkin sampai ribuan menurut gue ya. Jadi ya gak ada masalah sih menurut gue, misalnya mau penontonnya banyak atau sedikit ya, kalau bisa banyak sih, sedikit juga ya udah gitu, karena menurut gue informasi adalah free choice, lu bisa cari informasi dari manapun. Kalau misalnya lu memang gak setuju ya menurut gue ya terserah, gue pun juga bebas karena gue memang gak setuju juga dengan pendapat ini, karena menurut gue ini komen ini kelihatan nggak berbobot sih. Ya tadi gue udah bilang bahwa memang di sini gue lagi nggak ada ide, jadi ya udahlah ya. Jadi pertanyaannya ya kayak gitu, itu jawaban dari gue bahwa udah jelas bisa beda antara tiap kota, pasti beda, bukan bisa beda lagi, pasti beda, karena ya memang ada perbedaan standar. Di satu kota juga bisa beda, tergantung daerah juga. Kalau di tengah kota daerah elit bukanya dan buka di pinggiran ya beda, karena harus ada biaya sewa segala macam, harus nutup juga. Dan jualan obat nggak usah ngejelekin, gue selalu bilang bahwa lu kalau punya uang mending hair transplant. Masalahnya banyak kan orang nggak punya duit buat alokasiin ke situ gitu, masih ya uangnya maksudnya ya untuk makan, untuk sekolah, untuk mungkin traveling, dan untuk hair transplant itu ke nomor sekian dan memang biayanya besar. Jadi gue bilang bahwa ya sekitar 80-90% orang yang ngalamin kebotakan ya memang nggak ada dana untuk ngelakuin hair transplant. Jadi segitu aja. Gue pamit dulu.